Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Yang terhormat Ibu Dr. Oktariana SSTMKes selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian serta teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini saya dapat menyampaikan seminar proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Pemberian Juz Alpukat terhadap Penurunan Disminor Primer pada Siswa SMA Bukit Asam Tanjung Enim. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tarisa Maharani dengan NIM PO 71242222023, Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan. Baik, latar belakang dari penelitian ini yang itu menstruasi merupakan proses fisiologis yang dialami perempuan usia reproduksi. Namun, pada remaja sering disertai keluhan nyeri atau dismenor akibat fluktuasi hormon. WHO melaporkan sekitar 90% remaja mengalami dismenor, dan di Indonesia prevalensinya mencapai lebih dari 64%, sehingga masih menjadi masalah kesehatan reproduksi yang berdampak pada aktivitas belajar, kondisi psikologis, dan sosial remaja. Dismenor primer disebabkan oleh peningkatan prostaglandin yang menimbulkan kontraksi uterus berlebihan, sehingga diperlukan penanganan baik secara farmakologis maupun non-farmakologis. Salah satu alternatif non-farmakologis adalah dengan konsumsi jus alpukat yang mengandung magnesium, vitamin B6, vitamin E, serta lemak tak jenuh yang berpotensi mengurangi kontraksi uterus dan intensitas nyeri, sehingga aman dan mudah diterapkan sebagai upaya penanganan dismenor primer pada remaja. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemberian jus alpukat terhadap penurunan dismenor primer pada siswa SMA. Adapun tujuan umum dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh pemberian jus alpukat terhadap penurunan tingkat nyeri dismenor primer pada siswa SMA. Kemudian tujuan khusus dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi tingkat nyeri dismenor primer pada siswa SMA sebelum pemberian jus alpukat, mengidentifikasi tingkat nyeri dismenor primer pada siswa SMA setelah pemberian jus alpukat, serta menganalisis perbedaan tingkat nyeri dismenor primer sebelum dan sesudah pemberian jus alpukat pada siswa SMA. Adapun manfaat penelitian ini, yang pertama bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pengalaman penulis dalam melakukan penelitian ilmiah, khususnya terkait intervensi non-farmakologis, pemberian jus alpukat terhadap penurunan nyeri dismenor primer, serta melatih kemampuan penulis dalam penyusunan karya ilmiah dan pengolahan data penelitian. Bagi institusi pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi ilmiah bagi institusi pendidikan dalam pengembangan materi, pembelajaran, dan penelitian selanjutnya di bidang kesehatan reproduksi remaja. Serta bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi data dasar dan bahan acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian dengan desain variabel atau intervensi yang lebih luas terkait penanganan dismenor primer. Adapun tinjauan pustakanya yaitu yang pertama mengenai remaja. Remaja merupakan masa transisi dari kanak-kanak menuju dewasa yang ditandai dengan munculnya tanda-tanda kematangan seksual serta perubahan fisik, emosional, sikap, minat, dan pola perilaku yang sering disertai permasalahan. Menurut WHO, remaja berada pada rentang usia 12 sampai 24 tahun, sedangkan menurut Permenkes RI menetapkan usia 10 sampai dengan 18 tahun dan BKKBN itu menetapkan 10 sampai 24 tahun belum menikah, sehingga remaja dipahami sebagai periode penting perkembangan manusia yang belum sepenuhnya dewasa, namun juga tidak lagi termasuk anak-anak di mana perubahan biologis akibat pubertas menjadi penanda awal, sedangkan faktor sosial seperti pernikahan menandai berakhirnya masa remaja. Pun ciri-ciri remaja itu terdiri dari aspek fisik yang ditandai dengan peningkatan tinggi badan, berat badan, serta muncul ciri-ciri seksual sekunder sebagai tanda pubertas dan kematangan sistem reproduksi. Kemudian aspek kognitif, remaja mulai mampu berpikir secara logis, abstrak, dan kritis sehingga dapat mempertimbangkan sebab akibat dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan aspek perilaku, remaja cenderung mencoba hal-hal baru, memiliki keberanian mengambil risiko, serta mulai menunjukkan tanggung jawab meskipun belum sepenuhnya konsisten. Secara psikologis, ditandai dengan perubahan emosi yang cenderung labil, meningkatnya rasa ingin tahu, serta proses pencarian identitas diri. Dan berdasarkan aspek sosialnya, remaja lebih banyak berinteraksi dengan teman sebaya, menunjukkan keinginan untuk mandiri, serta membangun hubungan sosial di luar lingkungan sekolah.
Salah satu ciri dari remaja, umumnya remaja putri adalah ditandai dengan adanya menstruasi. Menstruasi merupakan proses alami berupa keluarnya darah dari uterus secara teratur setiap bulan sebagai tanda berfungsinya sistem reproduksi perempuan. Menurut Dartiwan tahun 2022, menstruasi menandai kematangan seksual yang umumnya terjadi pada usia 9 sampai dengan 15 tahun dan berperan penting dalam kesuburan, kesehatan reproduksi, serta kesiapan rahim untuk kehamilan, di mana lapisan endometrium akan diperbarui dan hormon progesteron berperan dalam pematangan sel telur pada setiap siklus menstruasi. Menstruasi sendiri menyebabkan beberapa gangguan-gangguan. Yang pertama adalah gangguan dalam siklus menstruasi seperti amenore, oligomenore, serta polimenore. Kemudian ada menometroragia, terus ada gangguan jumlah darah haid, yaitu seperti menoragi atau hipermenore dan hipomenore. Kemudian ada gangguan lain dalam menstruasi seperti premenstruasi sindrom atau biasa kita kenal dengan PMS dan dysmenorrhea. Dysmenorrhea atau dysmenorrhea berasal dari bahasa Yunani yaitu dys yang berarti nyeri atau sulit, meno yang berarti bulan, dan rea yang berarti aliran, sehingga dysmenorrhea diartikan sebagai nyeri saat menstruasi. Dysmenorrhea merupakan gangguan fisik pada perempuan yang ditandai dengan nyeri haid yang dapat muncul sebelum maupun selama menstruasi dalam waktu tertentu. Dysmenorrhea sendiri terdiri dari dysmenorrhea primer dan dysmenorrhea sekunder, di mana dysmenorrhea primer ini umumnya terjadi pada remaja yang cenderung bersifat fisiologis, sedangkan dysmenorrhea sekunder umumnya terjadi oleh kelainan ginekologi atau kandungan yang umumnya terjadi pada wanita usia 25 tahun ke atas. Adapun gejala dari dysmenorrhea yaitu rasa tidak enak badan dan cepat lelah, nyeri perut bagian bawah, nyeri punggung bawah dan pinggang, sensasi penuh di daerah panggul atau pelvis, nyeri menjalar ke paha dan area lumbosakral, mual muntah, sakit kepala dan pusing, kelabilan emosi seperti cemas dan gelisah, dan serta nyeri biasanya muncul beberapa jam atau sebelum atau saat menstruasi berlangsung lebih kurang 48 sampai 72 jam. Seminarnya terdiri dari tiga tingkatan. Yang pertama adalah ringan atau derajat 1, kemudian sedang atau derajat 2, dan berat atau derajat 3. Cara mengukur tingkat nyeri dari dysmenorrhea itu bisa digunakan dengan skala nyeri atau pain measurement scale yang seperti tertera pada layar atau slide. Nah, dysmenorrhea ini bisa dicegah dengan cara yang pertama menghindari stres, menerapkan pola makan teratur dengan asupan gizi seimbang, menghindari makan asam dan pedas menjelang menstruasi, mencukupi waktu istirahat dan tidur dengan 6-8 jam per hari, menghindari kelelahan yang berlebihan, serta melakukan olahraga ringan secara teratur. Kemudian pinjaman umum dari buah alpukat yaitu atau Persea americana Mill yang merupakan buah tropis kaya nutrisi seperti lemak tak jenuh, serat, vitamin B6, vitamin E, kalsium, dan magnesium yang memiliki efek antiinflamasi dan antioksidan serta berperan dalam relaksasi otot dan regulasi hormon. Kandungan magnesium ini membantu merelaksasi otot polos, uterus sehingga dapat mengurangi kontraksi berlebihan dan intensitas nyeri pada dysmenorrhea primer. Sedangkan vitamin B6 dan vitamin membantu menurunkan gejala nyeri serta proses inflamasi, sehingga konsumsi alpukat berpotensi menjadi alternatif non-farmakologis yang aman untuk membantu mengurangi nyeri haid. Adapun kerangka teorinya itu dimulai dari remaja putri yang mengalami menstruasi, kemudian mengalami peluruhan dinding endometrium yang kemungkinan akan menyebabkan dysmenorrhea. Dysmenorrhea ini terdiri dari dysmenorrhea sekunder dan dysmenorrhea primer, di mana dysmenorrhea primer yang akan menjadi variabel yang diteliti akan diberikan pencegahan atau intervensi dengan menggunakan jus alpukat yang di mana mengandung kalsium untuk membantu mengurangi intensitas nyeri pada dysmenorrhea. Kemudian hipotesis dari penelitian ini yaitu H0, pemberian jus alpukat tidak efektif terhadap penurunan tingkat dysmenorrhea primer pada siswa SMA, dan hipotesis alternatifnya itu pemberian jus alpukat efektif terhadap penurunan tingkat dysmenorrhea primer pada siswa SMA. Kemudian
Jenis penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah penelitian pre-eksperimen dengan metode kuantitatif dan rancangan yang digunakan adalah desain one group pretest post-test, di mana dilakukan observasi awal atau pretest yang bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi setelah eksperimen dilaksanakan. Waktu dan tempat penelitiannya yaitu dilakukan pada tahun 2026 di Sekolah Menengah Atas Bukit Asam, Tanjung Enim. Populasi pada penelitian ini yaitu semua siswi kelas 10 SMA Bukit Asam, di mana hanya menggunakan satu kelompok intervensi dengan diberikan jus alpukat. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah sebagian remaja putri yang mengalami dismenorrhea primer di SMA Bukit Asam yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling sebanyak 30 responden. Adapun dari kriteria inklusi dan eksklusi dalam penentuan sampel tersebut yaitu pertama adalah kriteria inklusinya. Yang pertama, remaja putri kelas 10 di SMA Bukit Asam Tanjung Enim, remaja yang bersedia menjadi responden, mengalami dysmenorrhea, serta hanya mengikuti metode konsumsi jus alpukat tanpa metode lain. Adapun kriteria eksklusinya, itu remaja yang belum mengalami menstruasi, remaja yang tidak bersedia menjadi responden, tidak mengalami dysmenor, remaja yang sudah menjadi responden metode penelitian lain, serta alergi terhadap alpukat. Adapun cara pengumpulan datanya, yang pertama data primer pada penelitian ini diperoleh dengan cara pemberian kuesioner pada responden. Adapun data sekundernya diperoleh dari informasi berdasarkan arsip data sekolah mengenai biodata dan jumlah siswi yang berada di sekolah tersebut. Alat pengumpulan data di sini menggunakan lembar demografi responden dan karakteristik menstruasi serta kuesioner pengukuran intensitas nyeri. Variabelnya, yang pertama variabel dependen, yaitu dysmenorrhea primer, serta variabel independennya jus alpukat. Adapun definisi operasionalnya, berdasarkan variabel independennya atau jus alpukat, di sini adalah jus alpukat, yaitu minuman yang dibuat dari buah alpukat segar sebanyak 200 gram yang diblender dengan 150 ml air matang. Diberikan kepada responden 1 kali sehari selama 3 hari berturut-turut saat hari pertama sampai hari ketiga menstruasi sebagai intervensi untuk menurunkan nyeri dismenorrhea primer. Alat ukurnya itu SOP pembuatan jus alpukat. Cara ukurnya itu observasi dan checklist kepatuhan minum jus. Hasil ukur itu 1 sama dengan diberikan, 0 sama dengan tidak diberikan dengan skala numerik. Kemudian untuk variabel dependennya di sini yaitu dysmenorrhea primer yang merupakan nyeri menstruasi yang berkaitan dengan siklus ovulasi dan terjadi akibat kontraksi miometrium yang menyebabkan iskemia yang dipicu oleh produksi prostaglandin dalam endometrium selama fase sekresi. Alat ukurnya itu lembar kuesioner dengan cara ukur yaitu numeric rating scale atau NRS yang hasil ukur dinyatakan dalam angka 0 sampai 10 dengan skala numerik. Adapun kerangka operasionalnya itu adalah populasi atau siswi kelas 10 di SMA dengan kriteria inklusi dan eksklusi sehingga didapatkan sampel yaitu remaja putri yang mengalami dysmenorrhea primer. Kemudian dilakukan teknik pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder, dilanjutkan dengan teknik pengolahan data yang terdiri editing, coding, serta tabulasi data. Selanjutnya akan dilakukan analisis data berupa univariat dan bivariat untuk didapatkan hasil. Adapun pengolahan datanya yaitu dengan editing, kemudian coding atau pengkodean data, serta tabulasi data. Untuk analisis datanya akan dilakukan secara dua, yaitu analisis univariat dan bivariat. Data univariat yang dilakukan analisis pada penelitian ini adalah variabel independen atau jus alpukat dan variabel dependen tentu dysmenorrhea primer. Kemudian analisis bivariat dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pemberian jus alpukat terhadap penurunan nyeri dysmenorrhea primer pada remaja putri. Baiklah, sampai sini saja presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pengaruh pemberian jus alpukat terhadap penurunan dysmenorrhea primer pada siswi SMA Bukit Asam Tanjung Enim. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.